Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini ringan aja ya, karena ya akhir-akhir ini kok menulis bahasanya soal internet terusnya. Jadi yang namanya akses internet itu macam-macam sih ya. Ada yang kebutuhannya untuk internet, ada yang kebutuhannya untuk hosting, ada yang ya untuk gaming misalnya ya. Dan ini bisa beda-beda ya efeknya atau sifatnya. Jadi kita mulai yang dari internetan aja. Internetan kalau sekarang ya terutama YouTube, TikTok, ya Instagram, Facebook gitu ya. Untuk model internetan yang seperti ini butuhnya download terutama ya. Nggak berarti appnya nggak butuh, tetap butuh. Oleh karena itu kebanyakan provider menyediakan upstreamnya seperempat dari downstream. Jadi ya kalau misalnya 100 ya dikasih 25. Ini kalau provider bagus ya. Kalau provider yang nggak sip, seringnya 1:10, 1/10 seperti. Jadi 100 dapatnya ya 10. Kalau 100 gini ya tentu nggak terlalu terasa ya, karena 100 upnya masih 10. Pakai satu orang masih oke, dua orang oke, mungkin sampai 4 lah. Nah kalau yang langganannya pas-pasan misalnya 10 Mbps dapatnya 1 Mbps, wah itu wis kerasa itu. Ya pernah sih penulis itu langganan internet ya dari First Media. Downnya lumayan 10. Upnya cuma berapa ratus gitu ya, entah 500 entah 256 gitu. Untuk satu orang nonton 1080p resolusi Full HD itu lancar. 2 orang YouTuber yang salah satu harus ngalah. Ngalahnya juga nggak bisa 720, bahkan harus lebih kecil ya. Jadi 720p dua-duanya nggak bisa, karena ternyata untuk YouTuber itu masih ada uploadnya juga, masih ada upstreamnya juga, masih ada mungkin ya info yang dikirim ke server. Boh, opo ae kok bisa banyak sekali datanya. Karena ya sekarang ini kan yang namanya interaksi antara web browser ke servernya itu sudah sangat intensif ya. Yang dikirim banyak sekali. Ukuran datanya juga besar-besar. Yang namanya kalkulasi juga makin edan-edanan. Jadi browsing kalau CPU-nya nggak kencang bakal terasa lambat, juga makin makan memori. Kalau dulu browsing websitenya menghabiskan berapa? 200 kilo udah dianggap besar. Kalau sekarang 10 mega sekali browsing itu is normal. Bahkan seringnya iklan-iklan video, iklan-iklan sekarang juga modelnya video. Buka Detik, buka apa maneh, Kompas, bahkan media yang
harusnya media tulis pun isinya video ya, ngentai bandwidth. Jadi sekarang ini antara buka website yang dalam tanda kutip tertulis gitu ya, sudah nggak ada bedanya dengan langsung browsing ke YouTube misalnya. Jadi ya mungkin lebih mending lihat YouTube ya daripada baca gitu, karena podo-podo apote, podo-podo menghabiskan bandwidth ya. Malah kita bisa lebih apa ya, lebih punya setelan di YouTube. Di YouTube kita masih bisa ngatur bandwidthnya. Oh, pengen ngirit bandwidth bisa. Videonya diatur cuma 256K atau berapa gitu. Balik lagi ya, upstream itu tetap butuh, downstream itu penting. Sebenarnya ada beberapa hal yang nggak kelihatan ya ketika kita nyewa internet itu. Ya salah satunya upstream itu. Jadi upstream itu wajib kita tahu berapa sih upstreamnya. Karena jangan-jangan ini internet murah karena upstreamnya kecil gitu. Nah kalau sudah begitu ya percuma ya kita beli misalnya yang 20 Mbps tapi upstreamnya kecil, sepodo air. Karena ya sia-sia, kita nggak bisa lihat video resolusi tinggi, bahkan download pun jadi nggak bisa cepet karena upstreamnya lamban, ngantri. Nah ini kebutuhannya beda dari kalau misalnya gaming ya. Gaming ini kadang provider internet nggak menyediakan. Kadang nyebutnya sebagai dedicated internet. Dedicated internet itu maksudnya bandwidthnya nggak di-share. Jadi kalau secara umum ya, internet rumahan ini katanya ya, yang namanya 100 Mbps itu cuma maksimumnya. Tapi apa yang kita dapat belum tentu segitu. Karena misalnya di satu perumahan mungkin pas lagi jam rame pada ngakses semua, kita nggak akan dapat 100 Mbps. Tapi dapatnya cuma ya 20 gitu, karena dibagi semua orang. Jadi pas jam sepi mungkin kita dapat 100, tapi pada saat jam rame kita nggak dapat 100. Nah kalau yang dedicated kasih jaminan dapat 100 terus. Ya kebetulan sih paket dedicated itu mirip-mirip ya dengan gaming ya, walau levelnya lebih tinggi. Biasanya dedicated itu untuk perusahaan. Dedicated itu biasanya antara up sama down sama, atau gaming juga sama, up dan downnya itu sama. Jadi 100 Mbps maka itu 100 Mbps up sama down. Jadinya ya emang bisa cepet untuk uploadnya, downloadnya. Nah untuk yang mereka suka upload video, ya butuh yang seperti ini, karena kan misalnya sering upload video kan butuhnya kenceng, video atau gambar gitu ya, butuhnya kan kenceng. Nah itu butuh yang up-nya cepet juga. Biasanya harganya mungkin antara 20-30% lebih mahal ya yang pakai dedicated atau gaming ini. Untuk yang khusus gaming ini ada juga kebutuhan, yaitu angka pingnya rendah.
Jadi yang namanya gaming itu seringnya servernya pakai server luar. Kalau misalnya ini game internasional, tentu kalau game lokal biasanya ada server lokal. Bisa ada server Indonesia, tapi minim yang satu bagian misalnya di Singapura gitu ya. Yang jelas gaming ini butuh angka ping yang rendah, karena angka ping yang tinggi akan membuat gamenya terasa nge-lag gitu ya, responnya lambat, lokasinya nggak deket gitu ya. Dan yang namanya koneksi itu kan selalu ada loncat-loncat gitu. Nah, yang namanya ping itu dipengaruhi oleh berapa banyak loncatan dari koneksi networknya. Akun gaming akan dicarikan yang loncatannya rendah, jadi 20 berapa gitu. Kalau yang pakai biasa loncatannya agak tinggi. Oh ya, angka ping ini juga dipengaruhi oleh jenis koneksi ya. Jadi kalau koneksinya pakai kabel, itu pingnya bakal jauh lebih kecil daripada kalau pakai wifi. Sebagus apapun wifi-nya ya, sebagus apapun sinyalnya juga, itu pingnya mesti besar ya. Jadi kalau punya PC, gamenya pakai PC atau laptop ya, sebisa mungkin koneksinya pakai kabel disambungkan ke modemnya atau apapun lah ya. Ya walau ada juga sih ya yang provider internet nyediakannya cuma wifi. Ya kalau pakai HP ya mau bagaimanapun kan ya pakai wifi juga ya. Oh iya, soal 3G ini juga ya perlu dibahas ya. Saya nanti soal gamingnya dulu lah. Yang jelas untuk gaming itu butuh ping yang kecil. Nah, ping yang kecil ini nggak bisa kita dapatkan di koneksi yang biasa. Kita harus minta paket khusus gaming atau paket dedicated. Sekarang internet ini makin lama makin murah ya. Murahnya ini tentu tergantung sama lokasi, sama ketersediaan. Kalau nggak ada pilihan ya mau nggak mau pilihannya itu tok gitu ya. Yang sekarang ini lumayan murah ya misalnya PLN. Yang parah, agak parah ya IndiHome. Ya tentu ada juga yang lebih parah dari IndiHome, seperti penulis contohkan tadi Firstmedia. Kalau yang rumahnya di perkotaan, pilihannya lebih banyak lagi. Yang 500 Mbps juga ada dengan harga yang sama dengan di daerah pelosok yang cuma dapat 30 Mbps. Ya sayangnya begitu sih. Yang rumahnya dekat kota besar itu akses internetnya bisa dapat cepat. Sebelumnya juga ada Skylink ya. Nah, Skylink ini sekarang sudah dibatasi sih. Koneksinya memang kalau antenanya betul-betul dipasang di atas ya, tanpa halangan, itu bisa dapat 200 Mbps kalau yang paket murahnya ya. Emang benar segitu. Tapi ya lokasinya harus benar-benar bebas sama sekali ya. Kiri, kanan, depan, belakang itu nggak boleh ada bangunan yang tinggi. Kalau ada bangunan yang tinggi ya bandwidthnya akan berkurang. Kelemahan dari Starlink ini yang pakai satelit ini adalah waktu ping yang besar, apalagi kalau untuk server Indonesia. Jadi kalau untuk main game kurang cocok. Kalau untuk buka website perbankan misalnya itu juga kurang cocok.
cocoknya kalau YouTubean, Facebookan, karena server mereka di Amerika. Kalau 3G, ya memang sih 3G itu bisa terjangkau di mana-mana. Cakupannya jauh lebih besar. Yang masalah kalau dari 3G, 4G atau 5G atau ya, itu adalah harga. Walau ada juga saya yang kalau di kota besar harganya bisa murah, tapi itu biasanya bukan 5G yang bukan 5G yang biasanya. Jadi bukan IM3, bukan Telkomsel, bukan apa mana saya internet itu, Telkomsel, Indosat ada IM3, ada XL. Apa mana? Ambul ali. Yang jelas kalau untuk pakai kartu, pakai GSM, ya nyebut GSM juga salah sih yo. Apa sih enaknya? Pokoknya yang pakai HP itu problemnya mahal. Setahu penulis yang paling mahal adalah yang dari Telkom. Biayanya ini nggak masuk akal, mungkin karena banyak korupsi ya. Korupsi dan terlalu gaya-gayaan. Karena ya contohnya lah ya, di Telkom masih ono kegiatannya nyekolah no karyawan. Sekolahnya nggak tanggung-tanggung, bisa sampai luar negeri juga kalau nggak salah. Biayanya tentu nggak murah. Yang namanya meeting pertemuan ya tetap aja di hotel. Walau itu level kabupaten, kalau nggak salah kayak gitu ya. Apalagi kalau yang level provinsi, apalagi level negara. Mbok mana lah kalau sudah ada perampingan. Tapi ya yang penulis tahu kalau dulu begitu. Tahu sendiri lah ya, kalau yang namanya kepala di pegawai negeri pasti dapat jatah mobil ya. Mobilnya Avanza minim ya. Kalau kepalanya agak tinggi bisa Innova, ini duwe sopo gitu. Tapi gak penting lah ya. Tapi yang jelas Telkomsel itu adalah penyedia internet yang paling mahal setahu penulis. IndiHome-nya lambat, biaya termasuk paling tinggi. Dari sisi GSM-nya juga mahal, biaya bulanan paling tinggi. Ya walau ada aja yang sampai sekarang masih mempertahankan gitu. Walau sebulan misalnya minim 30.000. Kelemahannya GSM ini, kalau yang penulis tahu ya ping ya, karena mau nggak mau koneksi internet biasanya lewat WiFi kalau pakai HP gitu. Jarang ada yang menggunakan model kabel USB. Padahal sebenarnya bisa juga komputer itu sambung internet pakai kabel. Kan ada mode USB tethering lah opo gitu ya. Itu gunanya adalah untuk bisa internetan pakai HP langsung colok kabel. Itu tentu akan lebih baik ping ya. Dari sisi pingnya dibanding kalau connect lewat WiFi. Cuma orang kayaknya jarang ya kepikiran pakai itu karena nggak berpikir ping tinggi itu penting gitu. Ping rendah itu penting. Jadi nggak peduli pingnya. Tuh yang peduli pingnya sekalipun juga nggak tahu bahwa kalau pakai kabel pingnya bisa lebih minim. Jangan-jangan juga nggak tahu bahwa di HP itu ada fitur yang namanya USB tethering. Yang masalah terutama adalah biaya ya, karena
Kalau di HP hitungannya adalah eh, kuantitas besar berapa. Memang kalau di internet rumahan juga ada yang menerapkan limit, namanya FUP kalau nggak salah, Fair Use Policy. Jadi kecepatannya bakal banter sampai dengan bandwidth tertentu, sampai kuota tertentu. Misal sudah melebihi angka tertentu, maka koneksinya akan jadi super lemot. Kalau nggak salah Telkomsel, IndiHome ya menerapkan hal ini juga. Ya inilah ya, lembaga pemerintah bukannya menyediakan layanan yang membuat rakyat sejahtera, tapi malah bikin rakyat sengsara ya. Dan itu malah katanya lembaga negara. Orang Telkomnya sendiri nggak akan malu-malu bilang, cintailah produk dalam negeri, belilah produk negara. Seakan-akan kalau beli produknya Telkomsel itu merupakan tanda cinta ke negara, padahal ya enggak. Duitnya dikorupsi soalnya. Kita perlu produknya dipergunakan untuk korupsi ya. Sebenarnya hukumnya kan jangan dibeli kalau bisa. Kalau no opsi barulah kepake. Ono opsi liane ya liane aja. Sama ya kayak Pertamina. Tapi balik lagi lah. Internet itu ada limitasinya, Fair Use Policy kalau untuk internet rumahan. Nah, kalau internet HP, GSM itu wes kita belinya ya paketan sekian. Biayanya kadang untuk satu orang itu bisa sama dengan langganan internet fix di rumah. Mungkin internet anggap aja lah 30 Mbps, 250.000 lah anggap aja, daerah yang termasuk nggak begitu terpencil. 30 Mbps itu tanpa limit, yang pakai berapapun lancar-lancar aja. 3 orang, 4 orang, 5 orang pakai YouTube resolusi Full HD barengan, no problem. Sementara kalau HP mungkin speednya lebih tinggi, bisa aja lebih tinggi. Penulis nggak tahu ya bandwidthnya kalau HP berapa, karena ini akan juga bergantung sama lokasi. Kadang lebih cepat ya, mungkin 50 Mbps atau berapa gitu. Tapi yang masalah adalah limitnya. Contoh penulis langganan itu biasanya yang internet cari paling murah IM3. Oh ya, ada juga Tri ya. Kalau yang lebih murah lagi adalah Tri ya. Itu pun ya masih tinggi limitnya. Tapi penulis biasanya bulanan piro sih? 10 Mbps 10 megabyte kok 10 megabyte 10 gigabyte ya, untuk 1 bulan 30.000. Itu ya kalau pakai YouTubean full cepat entek, nggak ada yang pakai 10G itu. Ya masalah itu saya ya, entah kenapa di HP itu nggak ada biaya langganan unlimited. Kalau ada pun ya biasanya providernya bukan provider kartu SIM yang biasanya. Jadi mereka nggak akan menawarkan telepon, nggak akan menawarkan SMS. Mereka cuma menawarkan internet. Ya mestinya akan bagus sekali lah ya kalau untuk provider
kartu SIM yang biasanya ini, mau Indosat mau Telkomsel, itu menyediakan layanan kartu khusus internetan unlimited 1 bulan. Jadi yang ditawarkan adalah yang 30 Mbps atau minim 10 Mbps lah. 10 Mbps itu wes lego, kalau perlu 5 Mbps gitu ya. Yang penting internetan, mau dikasih 1 Mbps pun oke, pokoknya murah, misalnya 1 bulan 100.000 atau 50.000 gitu. Nggak penting tinggi-tinggi, sing penting iso internetan, nanti iso akses. Karena kadang orang butuhnya adalah Facebook gitu ya. YouTubean juga gak apa-apa, gambarnya rotok burak siti, sing penting murah. Karena ya sampai ada cerita loh ya, YouTuber dengan subscriber jutaan orang ngomong gak kuat bayar internet. Ya kalau menurut penulis itu mungkin internetannya pakai HP ya. Kalau pakai HP upload 1 video yuk mahal. Beda dengan kalau yang ya paling nggak yang fix taruh rumah atau mana gitu. Ya apa mana ya, kalau yang untuk kantoran kebutuhannya ya lebih ekstrim. Kadang juga butuh VPN. Kalau itu biayanya ya gila-gilaan. 5 Mbps bisa 2 juta. Bisa apa? Misalnya kalau butuhnya 100 Mbps 10 juta gitu ya per bulan. Ya mboh kayak itu ke opo. Kalau perusahaan sih minim akun yang dibutuhkan adalah akun gaming, karena butuh app-nya yang juga kencang. Oh iya, kalau pakai dedicated itu ada satu juga yang penting, itu adalah IP publik. Dulu IP publik itu pasaran ya. Yang namanya IndiHome juga menyediakan IP publik. Tapi sekarang bahkan yang mahal-mahalan pun ya, yang belinya 1 juta nggak dikasih. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.